Renungan Sileo Senin 22 Agustus 2022. Perayaan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22 ini adalah sebagian dari kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Sepanjang bab 23 ini, Tuhan Yesus mengatakan sikapnya yang tidak bertoleransi akan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Apalagi mereka adalah tokoh pendidik dan panutan. Benar jika dikatakan bahwa mereka adalah munafik. Mereka disebut orang-orang munafik karena telah mengajarkan yang baik tapi tidak melakukannya, serta menghalangi orang yang hendak melakukan kebaikan itu. Bahkan Yesus mengambil contoh di mana mereka membaptis seseorang untuk kemudian menjadikannya sebagai orang neraka. Memang manusia cenderung melakukan kemunafikan, lalu berbohong dengan alasan yang dibuat-buat, mungkin untuk membela diri atau untuk menyembunyikan rasa takutnya, takut dipersalahkan oleh sesama manusia yang dikritiknya. Aku juga pasti pernah bertindak munafik, katanya seorang Katolik, tapi jarang membuat tanda salib sebelum berdoa makan. Hal yang nampaknya sepele dan pribadi, tapi Tuhan Yesus tidak suka yang abu-abu. Putih adalah putih, hitam adalah hitam, bukan abu-abu. Aku diingatkan pula untuk mencontoh dari Santa Perawan Maria, yang pada hari ini diperingati secara wajib oleh gereja sebagai ratu. Bagaimana ia dapat menjadi ratu? Tentunya karena keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, antara lain kekudusan dan kesuciannya, kerendahan hati dan ketaatannya, kesetiaan dan keberserahannya kepada Allah. Sekali lagi,
Apakah aku memiliki itu semua? Atau aku ini seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Ya, hari ini aku diingatkan untuk tidak menjadi seperti orang Farisi atau bahkan ahli Taurat, sedikit pun jangan. Jika tidak, maka aku pantas mendapat celaka sesuai dengan firman-Mu. Doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah aku jika masih berlaku setengah hati, bahkan mungkin pernah menghalangi orang lain untuk datang kepadamu. Jauhkanlah aku dari celaka karena gagal mengikutimu dengan benar. Bimbinglah aku agar tidak bercela di hadapanmu, menjadi layak untuk memasuki kemuliaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.